kita ni fikir pemimpin tanggungjawab dia nak jaga supaya kita boleh makan saja, okey, whoever pun boleh lah. Ya, ya, Tapi benar kalau kita sekali. minta pemimpin di samping dia menjaga soal makan dan kehidupan kita, dia juga menjaga soal agama. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasihul Fatah. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, kali ini kita akan mereaction sebuah video yang dimana ini dari channelnya Datuk Dr. Maza ya teman-teman. Yang mana video tersebut lumayan menarik perhatian aku ya teman-teman untuk membuat video reaction ini. Nah, jadi di videonya ini membahas terkait dengan bolehkah memilih pemimpin non-muslim karena pemimpin Melayu banyak drama? Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi penjelasan dari Datuk Maza ini sangat-sangat mantap ya teman-teman terkait dengan kepemimpinan di Malaysia seperti itu. Jomlah kita tengok bareng-bareng bagaimana detail dari penjelasan beliau tersebut. Tapi sebelum itu aku ingin mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video updatean terbaru dari channel ini. Oke lah teman-teman, tanpa lama-lama dan tanpa membuang masa, jomlah kita tengok bareng-bareng videonya. Let's go. Dan dalam konsep Islam kan Datuk, adakah kita ni dibenarkan untuk memilih pemimpin-pemimpin non-Muslim disebabkan kadang-kadang kita tengok terlampau banyak drama among pemimpin-pemimpin Melayu ni, and dia all ada agenda dia sendiri. Macam Terlalu banyak example kalau drama kita katanya tengok ya macam teman-teman. Singapura kan Datuk, walaupun mereka diperintah oleh government yang berbangsa Cina, tapi kita boleh rasakan negara mereka membangun. Jadi macam mana untuk kita di Malaysia ni Datuk, kalau in future kita dah lost trust pada kerajaan, jadi kita decide to pilih untuk non-Muslim pula, I mean macam kita just give a try untuk one term. Pandangan Datuk? Dia soal bukan soal itu, soal kepimpinan ialah bukan soal membangun, tetapi soal apa yang kita minta pemimpin jaga. Kalau kita ni fikir pemimpin tanggungjawab dia nak jaga supaya kita boleh makan saja, okey, whoever pun boleh lah. Ya, ya, Tapi benar kalau kita sekali. minta pemimpin di samping dia menjaga soal makan dan kehidupan kita, dia juga menjaga soal agama kita. Islam tak dihina, agama. So kita kena ambil bahagian, di bahagian itu juga mesti ada peruntukan, consideration kita di dalam membuat keputusan. Kalau kita hanya fikir ini semua urusan dunia semata-mata, of course lah, maka tidaklah saya kata 100%. Saya daripada dulu konsisten. Non-Muslim boleh untuk memegang jawatan-jawatan tertentu jika ia tidak menjejaskan dasar. Bagi sebuah negara orang Islam, mestilah mempunyai dasar Islamnya, kan? Dan kita mempunyai pengalaman dalam satu tempoh. Apabila kita tanya Singapura, of course lah majoriti rakyat dia siapa, dan kemudian kita kena tanya juga masyarakat Muslim dia jadi macam mana kat sana, kan? So kita kena tanya jangan kita tengok bangunan dia yang tinggi itu aja. Kan, kita kena tanya keadaan itu, dan kita kena tanya juga keadaan kita pernah melalui satu tempoh dalam negara ini dengan kepercayaan yang diberikan. Apa berlaku everyday? Apa yang berlaku? Mungkin orang kata itu propaganda musuh politik mereka, tapi kita melihat secara mata kita, pengalaman kita melihat mereka everyday non-stop. Yang dibangkitkan ialah isu agama dan isu kaum, bukan kata musuh dia yang buat, from their mouth. So kita rasa bukan soal non-Muslim dia, tapi sebahagian non-Muslim dalam negara kita not mature enough untuk mengendalikan. Dia are politician, but they still have, dia kata takut tak mau ada racism, but they themselves they have none. Saya tak spesifik, tapi siapa yang lalui tempoh tu kita tahu. So bukan kita tidak, orang Malaysia, saya kata orang Malaysia, orang Islam dalam banyak keadaan ini we are very tolerant. Kalau ada pejabat orang Islam, ada non-Muslim, ada, selalu kita bagi peluang. Tapi macam dulu saya katalah, saya bukan menyalahkan non-Muslim. Kedai orang bukan Muslim ni boleh ada dalam kampung orang Muslim. Dia panggil lagi toke, dia bayar pun, kaya raya pun toke tu di tengah-tengah kampung.
tapi sukar untuk jadi satu kedai Muslim di tengah bandar yang bukan Muslim dan dia mendapat support. Ini adalah realiti. Non-Muslim minority boleh hidup kaya raya pun di negara orang Muslim. Tapi dalam banyak keadaan minoriti Muslim tidak boleh hidup dengan aman di negara non-Muslim. Kita boleh tengok di Burma, kita boleh tengok di banyak negara-negara yang bersekitaran dengan kita. Kita boleh tengok apa yang berlaku India, tengok 100 millions Muslim, tapi apa yang jadi? Bakar masjid, bakar. Di China kita tengok apa yang jadi kepada minoriti Muslim. So bukan soal non-Muslim itu kita membenci dia kerana perbezaan agamanya, tetapi pengalaman mengajar manusia. Sebab itu maka agama juga bila datang nas-nas agama meminta kita juga berhati-hati dalam soal seperti ini. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tapi kalau dia sentimennya ialah sentimen tak suka Islam, kenapa Islam macam ni, kenapa Islam dapat ni, kenapa masjid, is that sentiment you cannot handle. Negara ni of course dia Muslim, mesti ada banyak masjid, mesti ada peruntukan untuk orang Islam, tapi from the day one bila you ada sikit kuasa, itu yang question yang tiap hari you bangkitkan. Bukan soal ekonomi yang patut you bangunkan. Dulu saya sebut hal ni, saya bersama dengan pemikiran yang terbuka dalam hal ni, menerima non-Muslim. Tapi saya kata pengalaman yang pendek yang dilalui sepatutnya you manfaatkan untuk buktikan kepada orang Muslim, kami ini bila duduk di atas, kami tidak resis, kami tidak anti-Islam. Tetapi pengalaman yang singkat tu you telah berikan gambaran yang berbeza yang menjadi daripada apa yang menjadi harapan orang. So again, kalau kita soal ini, apabila kalau ada peluang lagi sekali, tentu Muslim akan kembali mengingati tempoh yang sama walaupun singkat itu. Saya rasa bukan soal perkauman di sini, tapi soal manusia hidup dengan pengalaman, macam mana hidup dengan pengalaman. Nah, oke teman-teman, itulah video reaction pada kali ini. Nah, jadi Datuk Dr. Maza ini sangatlah mempertahankan sikap toleransi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita tarik kesimpulan terkait dengan video tersebut itu, tiap-tiap kaum yang mana kita harus mempertahankan kaum kita sendiri seperti itu. Kalau misalkan di Melayu kebanyakan orang Muslim, itu kita harus patut untuk menjadikan orang Muslim sebagai pemimpin seperti itu ya teman-teman. Nah, beda lagi ketika kita yang orang Muslim ini hidup di daerahnya non-Muslim, kita nggak bakal diangkat sebagai pemimpin seperti itu ya teman-teman, dikarenakan toleransi mereka itu sangat rendah mungkin ya seperti itu. Sehingga Dato ini sangat mengambil dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh orang-orang terdahulu seperti itu ya teman-teman. Nah oke, mungkin itu saja video singkat dan video reaction pada kali ini. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang tepat dari saya mohon dimaafkan. Kita jumpa lagi di the next video.